Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam ini, Ibu akan membahas materi akuntansi biaya pertemuan 10, yaitu materi just in time atau kalkulasi biaya modal tepat waktu ya. Kita cek dulu tujuan pembelajarannya, yaitu Anda memahami karakteristik just in time dan mampu membuat laporan biaya just in time. Ini untuk biaya pesanan tidak kita pelajari di materi ini ya. Untuk materinya, ini Anda bisa pelajari dari berbagai sumber lain yang jauh lebih lengkap. Ini kan hanya sekilas saja materinya. Nanti Anda bisa tahu, paham pengertian just in time, implementasi di perusahaan manufaktur, dan karakteristik just in time secara detail gitu ya. Kalau di sini kan hanya sekilas saja. Jadi, just in time, ini sistem just in time, itu intinya yaitu di mana pasokan bahan baku didatangkan tepat sesuai dengan jadwal produksi gitu. Jadi, bahan baku itu datangnya misal besok mau produksi, ya datang hari ini untuk besok produksi gitu. Tidak ada stok, jadi nggak beli bahan baku untuk 1 bulan produksi, nggak ya. Kalau sistem just in time itu bahan baku didatangkan memang tepat waktu sesuai dengan jadwal produksinya. Dengan adanya hal tersebut, maka akan lebih menghemat biaya persediaan bahan baku tentunya. Dan juga produksi akan lebih efektif dan efisien. Di sini sudah ada keunggulan just in time gitu ya. Lalu hubungan just in time dengan total quality control, ini nanti Anda bisa pelajari lebih detail lagi di berbagai jurnal, juga berbagai materi yang ada. Nah, pada materi malam ini kita akan fokus ke latihan soal. Ya, implementasi just in time dalam perusahaan manufaktur itu sudah Ibu singgung tadi mengenai pengadaan bahan baku yang tepat waktu. Nah, implementasinya dalam kehidupan Anda sehari-hari ini bisa Anda implementasikan. Sebentar ya. Ayah kan lagi nunggu Om Yo lagi sakit. Nanti ayah pulang. Oke. Sorry, ada distraksi nih, gangguan bentar anak Ibu. Oke, Ibu lanjutkan. Implementasi just in time ini bisa Anda lakukan dengan cara Anda estimasi dulu. Kalau Anda, biasa nih awal bulan gajian Anda belanja stok untuk 1 bulan. Dengan diubah, sekarang Anda kalau belanja awal bulan secukupnya aja sesuai kebutuhan. Apakah ada perbedaan antara kedua itu? Bisa jadi kalau Anda belanja banyak untuk stok 1 bulan, bisa jadi mempengaruhi perilaku konsumsi Anda. Penggunaannya jauh lebih boros. Stok minyak goreng banyak-banyak gitu. Pas nuangnya Anda sesuka hati. Kenapa? Karena stoknya masih banyak gitu. Beda kalau stoknya pas-pasan, stoknya dikit, maka Anda nuangnya juga hati-hati. Secukupnya aja gitu. Bisa jadi belanja besar-besaran untuk stok itu mempengaruhi perilaku konsumsi Anda yang jauh lebih boros. Berbeda jika Anda beli secukupnya, itu bisa jadi Anda lebih hemat, efektif, dan efisien. Nanti bisa Anda lakukan sendiri di kehidupan Anda sehari-hari. Bisa Anda implementasikan ya. Oke, lanjut. Kita ke contoh 1. Itu ada soal. Nanti di sini Anda akan menghitung, yaitu perbedaan tradisional, activity based costing, dan juga just in time. Sebenarnya tradisional dan activity based costing, kalau Anda ingat, itu sudah dipelajari dari pertemuan 6, 7, 8 itu sudah Anda pelajari. Di sini hanya mengulang saja. Jadi kalau Anda sudah paham activity based costing, ya di sini hanya Ibu ulang saja ya. Oke, ini ada soalnya. Jadi Anda dapat keterangan jumlah unit yang diproduksi, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan totalnya. Ingat ya, kalau biaya produksi ini kan yang akan kita hitung sebenarnya. Itu terdiri dari BBL, biaya bahan baku langsung, yaitu dan BTKL, biaya tenaga kerja langsung, lalu BOP. Sorry, ini nggak rapih karena nggak pakai pena ya. Oke, jadi BBL sudah Anda dapat nih dari soal ya. Nggak dihitung-hitung lagi. BTKL Anda dapat juga nggak dihitung-hitung lagi, maka BOP ini yang akan Anda hitung ulang. BOP ini yang akan membedakan mana yang penyanyi tradisional, activity based costing, dan juga just in time. Oke, biaya variat pabrik, di sini Anda dapat data ini.
Ini untuk menghitung activity dan juga tradisional. Sedangkan untuk just in time ini, nah, udah ada biaya sel 1, ini maksudnya produk A sama aja produk B. Itu yang Anda gunakan adalah angka totalnya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita hitung saja. Anda diminta untuk kalkulasi yang tradisional, aktivitas atau activity based costing ABC, lalu JIT atau just in time. Oke, untuk tradisional, biaya overhead pabrik Anda memakai ini. Tapi kuncinya untuk tradisional Anda hanya menghitung fokus pada satu aktivitas saja. Boleh biaya pemeliharaan mesin, boleh penanganan bahan, boleh persiapan batch. Pilih salah satu, hasilnya sama. Fokus satu aktivitas saja. Ini Kak, nggak bisa itu, bisanya YouTube Kids, yang itu, yang lain nggak bisa. Bisanya YouTube Kids. Oke, sorry, distraksi lagi. Oke, Ibu lanjutkan. Untuk tradisional, pilih salah satu aktivitas saja. Jadi, misal nih biaya pemeliharaan mesin, maka total biaya 1 juta Anda bagi dengan total aktivitas pada biaya pemeliharaan mesin. Contohnya ya, 1 juta Anda bagi dengan 5.000, maka hasilnya Rp200. Maka untuk aktivitas ini produk A, untuk aktivitas produk A ya tinggal dikali 4.000 kali 200 hasil bagi tadi, 1.000 dikali 200 hasil bagi tadi. Oke, next kita lihat nih di bawahnya. Udah ada detailnya ya, jadi ini dihitung dulu, ini udah dijawab, tapi keterangan tata cara perhitungannya ada di bawah. Nanti kalau Anda mengerjakan boleh dihitung dulu, baru Anda masukkan di sini, ke atas ini. Oke, jadi untuk tradisional Anda fokus ke satu aktivitas. Di sini aktivitas yang dipakai adalah biaya pemeliharaan mesin, yaitu aktivitas A, sorry. Fokusnya ke biaya pemeliharaan mesin, yaitu aktivitas A 4.000 jam, aktivitas B 1.000 jam, dan total biaya yang dipakai totalnya, yaitu 1 juta. Maka tinggal Anda bagi aja di sini, ini totalnya 1 juta ya tadi. 1 juta dibagi 5.000 jam, karena tadi total aktivitas pada pemeliharaan mesin, maka 200 jam. Nah, yang produk A tinggal dikali 4.000 kali 200, 1.000 kali 200. Ini hasilnya. Setelah itu, setelah selesai hasilnya tinggal masukkan aja. Nih, biaya overhead pabrik untuk A 800. Untuk B 200. Nah, masukkan ke atas. Tinggal ditambah ya. Bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik Anda tambahkan, produk B sama, Anda bagi, ini hasilnya 1.600.000, lalu Anda bagi dengan jumlah unitnya, ini hasilnya. Oke, itu ya, jika ada hal yang belum Anda pahami, nanti boleh tulis di kolom komentar atau langsung hubungi Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke activity based costing, ya. Untuk activity based costing sama ya, biaya bahan baku langsung dari soal, tenaga kerja langsung dari soal, yang membedakan adalah biaya overhead pabrik. Jika tadi tradisional Anda boleh pilih salah satu aktivitas saja, kalau biaya overhead pabrik pada activity based costing itu per aktivitas harus Anda hitung. Jadi ada 3 aktivitas. Kita cek soalnya. Ibu hapus ya, supaya lebih rapi, Anda nggak bingung. Oke, sorry nih Ibu, nggak rapi karena nggak pakai pensil ya, ini pakai tangan biasa nih. Oke, pada activity based costing Anda per aktivitas. Jadi pada aktivitas biaya pemeliharaan mesin total biayanya 250, Anda bagi dengan 5.000, baru nanti hasilnya Anda kali per aktivitas A dan per aktivitas
B, misal 250.000 dibagi dengan 5.000 hasilnya 50, maka untuk aktivitas A 4.000 dikali 50, 4.000 dikali 50 dan 1.000 dikali 50 hasil bagi tadi. Begitu juga dengan biaya penanganan bahan. Ini total aktivitasnya kan 600, biayanya 300. Maka 300 Anda bagi dengan 600 tadi ya. Lalu Anda kalikan dengan total aktivitas A dan total aktivitas B. 400 Anda kalikan dengan 150, dengan 500, lalu 200 Anda kalikan dengan 500. Bingung nggak? Nggak ya, semoga nggak. Untuk cari untuk yang penanganan bahan ya tinggal 300.000. Anda bagi dengan total aktivitasnya 600. Hasilnya 500. Maka pada aktivitas A 400 kali 500, aktivitas B 200 kali 500. Begitu juga dengan biaya penanganan batch. 450 ini total biayanya Anda bagi dengan total aktivitas A dan B. 450 bagi 150 hasilnya 3.000. Tinggal aja nanti yang aktivitas A 1.000 kali 3.000, yang aktivitas B 50 kali 3.000. Untuk detailnya ada di bawah. Anda kalau pelajari sendiri, Ibu yakin Anda pasti bisa. Udah Ibu jelaskan di atas ya. Untuk biaya pengeluaran mesin tuh 250 dibagi 5.000 hasilnya 50, maka tinggal dikali aja aktivitas A dan aktivitas B. Begitu juga seterusnya aktivitas A dan aktivitas B baru Anda masukkan ke atas. Contoh biaya pemeliharaan mesin dan peralatan. Yang A dapatnya 200, masukkan ke produk A. Yang B dapatnya 50, masukkan ke produk B. Begitu juga dengan biaya penanganan bahan. Yang A dapatnya 200, masukin ke sini. Yang B dapatnya 100, masukin ke sini. Gitu ya. Oke, Bu hapus. Biar Anda enggak. Gitu ya. Begitu juga dengan yang biaya persiapan mesin atau batch. Ini kan yang produk A dapatnya 300, ya masukkan ke sini. Oke, sorry tadi Ibu tinggal bentar. Oke, yang B berarti dapatnya 150, masukkan ke sini. Gitu, sesuaikan. Baru nanti Anda jumlah, totalnya itu semua Anda jumlah. Dari mulai bahan baku langsung sampai terakhir biaya persiapan batch. Barulah Anda dapat totalnya, bagi dengan unitnya. Baru ini biaya per unit. Jadi tahu ya bedanya kalau biaya overhead pabrik pada ABC itu dihitung per unit, per aktivitasnya. Oke, itu lalu lanjut just in time, ini Bu cepat aja. Untuk just in time, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, semuanya sama tadi. Activity, tradisional, semuanya sama, ada di atas. Yang beda hanya overhead pabrik. Untuk overhead pabrik pada just in time, ini nggak perlu Anda hitung, udah ada angkanya. Kita lihat ada di soal. Nah, ini tadi. Untuk produk A pakai sel 1, produk B pakai sel 2. Yang Anda pakai adalah totalnya. Total aktivitasnya, pembelian mesin, penanaman batch, ambil dari totalnya. Yang A 600, yang B 400. Masuk ke sini, nih. Yang A 600, yang B 400. Tinggal Anda tambah aja. Ini dapatnya segini, bagi dengan unitnya, dapat biaya per unit. Sudah selesai ya. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu. Kalau kecepatan bisa Anda setting di pengaturannya. Kalau ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar atau hubungi Ibu secara langsung. Mohon maaf tadi kalau ada distraksi atau gangguan sedikit. Nanti kalau kurang jelas, Anda bisa pelajari lebih lanjut ya. Dan Anda juga untuk contoh 2 ini nggak Ibu bahas karena nanti kepanjangan. Nanti yang sesuai mungkin tugas 1 ini bisa Anda latihan untuk mengerjakan untuk tugas 1 ini sesuai dengan yang Ibu jelaskan. Oke,
Terima kasih telah menyimak video ini. Bu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.